Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran online pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan memberikan sesuatu yang manfaat tentunya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membuat peta zona, ya, peta zona. Di sini ada data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, kategori risiko kenaikan kasus kabupaten kota provinsi Kalimantan Barat per tanggal 15 Juni 2020. Nah, di sini terdiri dari 4 ya. Zona risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah, dan zona tidak terdampak. Nah, ini untuk menentukan zona ini berdasar untuk menghitung zona ini ya. Ini berdasarkan skor. Skornya bisa kita lihat di sini. Yang 1 sampai 14. Nah, ini indikator serta masyarakat menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 berbasis data. Jadi ini adalah indikator yang digunakan untuk menentukan zona masing-masing provinsi. Apakah termasuk zona merah, kuning, hijau, atau orange. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat masing-masing item ini ada skornya. Kita lihat di sini scoring ya. Setiap indikator epidemiologi survei kesehatan diberikan scoring dan pembobotan, lalu dijumlahkan hasil perhitungan dikategorisasi menjadi 4 zona risiko, yaitu zona risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah, dan terdampak. Ya, jadi di sini ya ada 14 poin. Nah, untuk perhitungannya bisa kita lihat di sini. Untuk epidemiologi ya, surveillance, pelayanan kesehatan. Nah, ini epidemiologi misalnya kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif selama 2 minggu terakhir. Di sini bobotnya 5%. Kalau misalnya di Kalimantan Barat ya, turun atau fluktuatif turun, atau apakah fluktuatif naik, atau apakah selalu naik. Kalau misalnya selalu naik, maka dikasih scoring 3. Nah, kemudian kalau misalnya fluktuatif naik, maka scoringnya adalah 2. Kalau turun atau fluktuatif turun, maka scoringnya adalah 1. Kemudian juga sama ya, yang berikutnya kenaikan jumlah selesai pemantauan dari ODP dan PDP selama 2 minggu terakhir. Kalau misalnya naik turun atau fluktuatif turun, scoringnya 1. Kalau dia naik ya artinya dia positif ya, maka scoringnya dikasih nilai 3. Nah, jadi kalau kita lihat di sini semuanya ada bobot dan nilai scoring. Nah, nanti baru dapat totalnya ya, total dari perhitungan scoringnya. Nah, setelah semuanya kita scoringkan ya, kemudian kita tulis juga hasil scoringnya. Nah, nanti semuanya ada penjumlahan ya, berapa totalnya. Nah, nanti kalau misalnya totalnya adalah 0 sampai 1,8, maka masuk zona risiko tinggi. Nah, karena tadi sifatnya positif ya, sifatnya positif, maka kalau dia tinggi maka semakin bagus. Kalau misalnya dia rendah ya, maka ini justru berisiko tinggi. Ini bentuk indikatornya indikator yang positif ya. Contoh penurunan jumlah meninggal ya. Jadi
penurunan ya, sesuatu yang positif, bukan yang negatif ya. Negatif misalnya kenaikan jumlah meninggal, nah itu yang negatif ya. Nah, maka di sini semakin tinggi semakin baik. Zona risiko tinggi 0 sampai 1,8, zona risiko sedang 1,9 sampai 2,4, zona risiko rendah 2,5 sampai 3,0, zona tidak terdampak artinya dia tidak tercatat kasus COVID-19 positif. Nah, baik, kita akan membuat ya skor ya. Anggap aja kita sudah dapat hasil scoringnya dan skornya seperti ini. Nah, lalu kita ingin membuatkan peta ya untuk hasil skornya ini. Oke, bagaimana kita membuat peta zona tersebut? Yang pertama, langkah pertama kita harus buka dulu aplikasi kita AKIS yang kita gunakan pada saat ini. Kemudian kita panggil data kita, data peta dalam bentuk SHP. Bisa kita klik layer di sini, klik kanan, klik add data, kemudian pilih connect to folder di sini. Nanti bisa kita cari dulu di mana letak kita menyimpan peta kita tersebut. Kemudian lalu klik OK. Nah, setelah klik OK nanti akan muncul di sini peta kita tersebut. Terakhir akan muncul dia di sini. Kita klik, lalu kita pilih peta kita dalam bentuk SHP Kalbar per kabupaten ya untuk pada kali ini. Nah, kemudian muncul data petanya. Nah, selanjutnya kita munculkan menu editor. Untuk memunculkan menu editor, kita bisa buka Windows di sini. Customize ya, customize, klik toolbar, lalu aktifkan editor ya. Ini coba perhatikan yang belum dicentang, silakan dicentang draw editor sama layout. Nah, selanjutnya tinggal kita sudah muncul editor. Nah, editor seperti ini ya, akan muncul editor, menu editor seperti ini. Selanjutnya kita langsung mengedit peta tersebut dengan cara membuka open attribute-nya. Tapi sebelum itu kita munculkan dulu nama kabupaten kotanya dengan mengklik label fiturnya. Nah, setelah itu kita tinggal klik open attribute, kemudian kita besarin sedikit. Nah, di sini kita lakukan pengeditan langsung tanpa melakukan joining data. Jadi di sini kita aktifkan dulu editornya, klik start editing. Nah, kemudian belum ya, stop dulu ya, stop editing dulu. Kita tambahkan dulu volume ya di sini. Klik add fill ya. Tambahkan volume di sini dulu, add fill. Kita tadi kan ingin memasukkan zona ya langsung ke dalam peta, jadi kita langsung skor ya, scoring. Hasil scoring ini udah dihitung yang seperti kita lihat tadi di dalam peta yang ini ya. Nah, 2,37 dan sebagainya, ini yang bakal kita entrykan ke dalam tabel. Kita klik scoring, hasil scoring, kemudian kita di sini klik sort tipenya menjadi double, kemudian klik OK. Lalu panjang kita ganti hasil skor. Oke. Nah, di sini sudah hasil skor. Nah, tinggal kita entrykan. Ini kita cross check dulu propertiesnya, klik numerik. Nah, di sini kita desimalnya cukup 1 saja ya, jadi diturunin desimalnya, lalu klik OK, apply OK. Nah, selanjutnya tinggal kita
entry ya, klik start editing, klik editor tadi ya, klik start editing, kemudian kita entry satu persatu 2,37. Nah, dia akan membulat otomatis ya. 2,37, 2,51, 2,80, 2,26, Nah, sudah selesai seperti ini. Selanjutnya kita klik lagi stop editing, save edit dulu, save edit dan klik stop editing. Nah, langsung di sini otomatis ya, langsung ada hasil skornya. Ini saya buat seperti ini biar saya mudah untuk menulis hasil skor seperti ini. Nah, kalau ini tidak dipakai, ini kita bisa kapanpun bisa kita hapus. Klik bisa turn fill off. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal kita tutup tabelnya. Di sini kita untuk munculin tabel window-nya di sini, kita klik window, table of content. Nah, dia muncul lagi. Selanjutnya kita tinggal klik kanan, kemudian klik properties. Nah, di sini kita masukkan quantities. Nah, di sini banyak ya, graduate color ya. Di sini untuk warna ya, model warna seperti ini. Graduate symbol ya, mungkin Anda lihat mungkin peta-peta di WHO. Nah, ini buatnya di sini ya. Proporsional simbol, ini the density untuk kepadatan. Ini tergantung apa yang ingin kita gunakan. Cuman kita pakai ini adalah graduate color ya. Kita pilih graduate color, kemudian klik hasil skor tadi. Nah, hasil skor ini bisa kita lakukan modifikasi baik dari segi warna maupun dari klasifikasinya. Misalnya kita mau hanya 4 saja ya, tergantung tadi dari zona ya. Nah, kemudian kita merah ini simpan di atas, klik simbol, flip simbol, maka yang merah ini akan jadi di atas. Jadi kita bisa atur warna, itu gampang. Yang penting kita atur dulu range-nya ini. Klasifikasinya kita ganti dulu menjadi manual. Kita pilih metodenya secara manual, klik OK. Kemudian ini kita isi 1,8, 1,9 sesuai dengan zona tadi ya, sesuai dengan zona ini ya, 0, sampai 1,8, 1, sampai 2,4, 2,4 sampai 3,0 dan seterusnya. Ini 1,8, 1,9 sampai 2,4, 2,5 sampai 3,0, kemudian ini sampai 4,0. Ini termasuk wilayah aman gitu ya, tidak terdampak. Karena tadi semakin dia baik, semakin dia bagus ya, maka biasanya nilainya makin tinggi. Nah, karena tadi kita lihat ini ya, ini datanya. Kalau kita lihat tadi beberapa indikator ya, kalau misalnya di sini kita baik ya, penurunan jumlah kasus DP dan ODP-DP selama 2 minggu terakhir dari puncak target lebih dari 50%. Nah, maka ini
Indikatornya menunjukkan positif ya. Apakah ada penurunan jumlah kasus DP/PDP? Kalau misalnya ada ya, maka kita poinnya 3 ya. Jadi semakin baik maka semakin tinggi gitu ya. Semakin baik maka nilainya juga tinggi. Justru kalau dia rendah maka poinnya adalah rendah, sehingga itu masuk kategori zona merah. Maka sebaliknya kalau misalnya dia di sini peningkatan jumlah kasus DP ya, berarti kebalik ya nanti ya. Kita buatnya kebalik untuk penentuan nilainya. Nah, karena ini adalah yang tinggi malah justru bagus, maka yang rendah maka termasuk kategori zona risiko tinggi. Kemudian yang berikutnya kita sesuaikan, ini zona risiko sedang. Ini zona risiko rendah, ini tidak berdampak. Nah, selanjutnya kita klik apply. Setelah kita klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Yang di sini ada zona risiko tinggi, zona risiko sedang, zona risiko rendah, dan tidak berdampak. Jadi kalau kita lihat di beberapa kabupaten kota Provinsi Kalbar ini, sampai tanggal yang sudah kita masukkan tadi ya, tanggal 15 ya, tanggal 15 Juni 2020. Nah, di sini kita melihat data ya, bahwa Kalbar masuk, beberapa kabupaten kota masuk zona sedang, dan satu wilayah masuk zona risiko tinggi, ini Kabupaten Landak. Zona risiko rendah misalnya adalah Kabupaten Mempawah, Sanggau, Pasulu, dan Kayong Utara. Nah, bisa kita cross check di sini datanya untuk cross check benar apa tidaknya. Kita klik open attributable data. Kemudian kita lihat di sini ya, memang benar di sini Landak di bawah ya, 1,8. Artinya dia semakin rendah maka semakin berisiko. Oke, baik. Selanjutnya kita tinggal membuat layout ya. Untuk layout mungkin saya tidak perlu lanjutkan karena beberapa waktu yang lalu sudah kita pelajari bagaimana membuat layout di ArcGIS. Tinggal kita, mungkin ada yang belum saya sampaikan ya, ini tentang membuat grid peta. Untuk membuat grid peta bisa kita buka layer, klik kanan ya, properties, kemudian pilih grid, new grid, pilih measure grid, next, terus next, finish, apply. Oke, lalu kita lihat di sini ya, ini layout. Nah, di sini kita lihat, nah di layout langsung berubah, ada gridnya. Nah, ini tinggal dilanjutkan untuk membuat layoutnya. Bisa Anda tambahkan ya, atau mau seperti ini juga tidak apa-apa ya, tergantung kebutuhan. Saya rasa itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.